sahabat bonsai, alhamdulillah kali ini saya mendapat kesempatan yang luar biasa nih, silaturahmi teman saya Pak Yugo. Pak Yugo itu saya ini dapat informasi dari teman-teman, beliau itu spesialis ya. Oh nih tuh tuh, coba tebak apa ini, coba ayo tuh. Tuh, nah tuh ada yang gede Iya, ini tapi punyane anu ya Pak, punyane apa namanya, udah laku ya Pak? iya sudah sama temen nih. Udah pindah tangan. Iya, nyun sewu. Nah, ini Pak Yugo ini teman-teman, alhamdulillah saya dapat kesempatan yang luar biasa. Wah, ini senengnya yang mikro-mikro ya Pak, Iya, kemuning mikro. ya kebetulan pohon ini kan memang saya sangat tertarik karena daunnya termasuk istimewa, Mas. Oh, karakter daunnya ya. Iya, daun perantingan ini memang termasuk menurut saya cukup bagus. Bagus ya. Iya. Kalau saya juga saya termasuk sama Pak seperti jenengan, seneng dengan kemuning mikro. Saya seneng di daun, ranting ya, dahan dibentuk itu, kalau di apalagi ini kayak di ondorok nih. Kesan apa naturalnya dapat banget ya Pak, pohonnya ya, tuh pohon bonsainya tuh. Wah, Pak, medianya yang paling tepat mau apa Pak? Kalau saya pakai sih tanah biasa, Mas. Tanah-tanah biasa, cuman saya biasanya ngambil dari got-got itu yang sudah kering. Oh, enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Yang hitam. Iya, dari Oh, apa itu saluran air yang banyak itu daun-daun busuk itu. dintasnya ada berapa lama Pak sampai dijemur sampai kering betul. Mm. Istilahnya udah cukup steril baru buat nanam. Oh, inilah teman-teman, ilmu ini tambah lagi ya. Ini kan artinya kita lagi nggak mempermasalahkan apapun terkait apa namanya metode atau cara ya, kan masing-masing ya Pak, pengalaman masing-masing. Betul. Nah di sini Pak Yugo itu satu apa namanya teknik saja, monggo masing-masing, kita nggak apa namanya nggak mempermasalahkan itulah. Cuma kalau dalam perjalanan beliau untuk tuh ya media tanam ini ada yang unik. Tadi disampaikan pakai tanah yang dikot, tapi kalau udah steril caranya apa, dikeringin ya Pak, sampai benar-benar kering. Betul. Sampai dinaikkan aman. Tuh, Kalau lambat termasuk iya Pak, lambat banget ya Pak. ini pohon yang super lambat, Mas. Super lambat. Jadi kalau yang anu ya kayak jenis juniper itu kan cukup lambat juga. Ini saingannya yang pohon-pohon yang super lambat ini, Mas. Iya. Ini untuk bentuk nih ya, tak jauh-jauh. Ini perlu kesabaran yang luar biasa untuk membentuk sebuah pohon kemuning. Pak, ini dari biji atau apa Pak? Ini dari stek pucuk, Mas. Stek pucuk. Ini berapa tahun Pak sudah Pak? Itu sekitar 4 tahun, Mas. Tuh ya teman-teman, tak kasih tahu dimensinya. Patang tahun gitu baru seberapa. Nah tuh perbedaannya jari saya tuh. Nah tuh sak gini bro, patang tahun, kimung patang tahun sak kempol tuh. Tuh sakura, makanya sakura itu sebetulnya kalau udah jadi nilai jualnya lumayan ya Pak Ya, dibanding yang lain lah kembangannya. ya relatif, Mas, kalau harga itu sebenarnya relatif. Tuh koleksi ini Bapak tuh Pak Yudi itu lumayan banyak. Nah ini udah laku nih. Wah, saya nggak berani nanya harganya ini. Rahasia perusahaan. Ini jelas lumayan, kutu kantul dompetnya itu. Oh, itu teman-temannya ini. Jadi beliau itu penikmat. Salah satunya ya. Jadi saya udah habis ya Pak, dulu banyak banget. Coba sampai berapa dulu Pak? Ya, saya nyemit dulu sekitar 200. Ini sisa-sisa sebenarnya nih, Mas. 200 ini tuh. Yang paling tua dulu ini. Nah, sekarang kebetulan sudah diambil sama Orang temen ya. Tuh ya, tuh akarnya sisa yang paling tua ini. Tuh. Wah, cakep banget. Oke teman-teman, ini laporan pembuka ya, nanti kita sambung ke cerita selanjutnya masih bersama Pak Yugo. Kayak sahabat bonsai, kali ini tak lanjutin laporan kita dengan, kalau saya sebut seniornya bonsai lah ya, karena beliau itu udah tahun berapa Pak jangan main bonsai di Cilacap? Sebenarnya udah lama banget Mas.
cuma sempat vakum ya. beberapa saat. Hmm. Saat itu pas rame-ramenya Antorium. Antorium Nema ya, itu, sempat saya berubah sempat ke lain hati. Ya, tapi sekarang tergugah lagi untuk main. Bonsai ya. Iya, bonsai. Ini tahun berapa sih ya? 90-an, Pak. Angkatan 90. Udah kesini lagi. 2000-an ya, 2000 Iya, sekian udah ya. 2008 baru 2008 main ya. lagi saya. 2008. Baru Nah, kemarin lebih sore istilahnya. tapi ya lebih spesifiknya sempat mendalami di ini ya, Pak. Nah, Sakura mikro lagi. Kemuning mikro. Kemuning mikro. Pak mau tanya, Pak, antara bibit sama stek ya. Iya. Itu lebih cepat mana, Pak? Kalau dalam Pak nanti di Ya kalau yang cepet sebenarnya lebih cepet cangkok, Mas. cangkok ya kalau ya. Iya, kalau umpama saya ada lahan ya bikin ground yang banyak, nanti di bentuk-bentuk bagian ujung-ujungnya itu udah semi jadi baru dicangkok. Cangkok itu lebih mempercepat produksi ya, sebenarnya. produksi ya. Ya. Cuman karena lahannya sangat terbatas, ya prihatinan kayak gini. Tuh sana Sakura mikro, Kemuning mikro tuh. Pak, saya pernah ngobrol sama jenengan diskusi hari ini. Anggap kita memperbanyak ini dengan biji nih. Dulu sempat ada persentase antara ini kan sebenarnya dikatakan kemuning mikro karena cilik ya daunnya ya, Pak. Iya, betul. Nah, ini nanti ternyata belum tentu dari biji kemuning mikro jadi mikro juga ya, Pak, menurut pengalaman jenengan ya. Iya. Ada kemungkinan. Kalau menurut saya ini sebenarnya pohon kemuning biasa, Mas. Cuman ini mungkin ini pohon mutasi. Oh. Pohon mutasi yang aslinya sebenarnya kayak gini. Nah, ini asli ya. Iya, asli ini asli. tak bandingkan tuh. Ini orinya kan daunnya besar sekali. Nah, ini yang lebih jelas deh. Ini Ini perbandingan yang ini. mutasinya kayak gini ini. Oh. Kan kalau dibandingkan ini enggak seberapanya ini persentase lebarnya. Tapi ini kalau yang sudah mikro dia permanen ya, Pak. Permanen Nggak ini bisa sudah segede ini ya. permanen. Biar dipangkas dibentuk kayak apa juga udah. Ya kayak gini terus daunnya. Ya kalau saya lihat kayak sancang umumnya, Pak. Iya. Dengan proses pruning terus menerus dia bisa kecil. Betul. Dan tanpa dipruning dia bisa gede nih. Betul. Tapi ini enggak ya. Ini enggak, ini udah permanen. Mikro permanen ini. Tapi menurut pengalaman jenengan di kemuning mikro ini pernah ya dari biji ini ketika ditandur jadi yang gede bisa, Pak? Daunnya iya. gede-gede. Pernah, Pak? Dulu saya punya kemuning kebetulan buahnya sangat banyak, Mas. Kemuning mikro lah ya. Iya, ada ratusan biji. Ditandur. Seme. Heeh. Yang keluar mikro itu tidak ada 1/10-nya, Mas. Nah, tuh teman-teman Iya, yang keluar bijinya kemuning mikro keluarnya kayak gini nih ditanam. begitu gede ya? Iya, gede-gede. Tapi kalau kita pakai cangkok otomatis sesuai indukan. Otomatis cangkok atau stek itu sama. Tapi kalau biji belum tentu. Kalau biji Artinya belum ada tentu, betul. ada tetap seperti genetika induknya ada mutasi menjadi yang gede ya. Iya, kayak ini, iya betul, Mas. Tapi kalau yang gede nggak bisa jadi mikro. Enggak bisa kecuali disambung kayak gini ini kan. Oke lah teman-teman ya. Iya, Oh, ini nyambung kan ya. sambung ini. Iya, iya. Bawahnya anu ya. Iya, yang aslinya ini. Heeh. Nah, terus ini Oh, sambung. ini teman-teman nih maaf ya. Iya. Nih, ini baru mudeng saya ya. Maaf ya, Pak Yudi saya masih belajar. Ini ya. Iya. Ini pokok utamanya ya. Iya, Seret. Kalau sebelah kiri, nah tuh mikro. Iya. Karena nyambung. Nah, ini yang kanan. Iya, ini karena Tuh. sambungannya ini gagal ini dulu satu ini. Ah, Masih belum sempat ini yang disambung aslinya ulang. ini gitu loh. Iya. Jadi ada Kalau pengen teori yang cepet-cepet jadi ya model kayak gini, Mas. Sambung, Sambung, iya. karena sebetulnya mikro itu pertumbuhan batangnya lambat. Lambat. banget. Iya. Saya Kita punya cari yang satu. bonggol yang udah gede-gede. Nanti tinggal nyambung di bagian percabangannya ini. Nah, ini. Tuh. Susah, Pak, anunya, Pak. Kalau ngawinkan, Pak. Ya termasuk rada sulit ini karena Sulit, ini ya? batang-batang kering, Mas. Oh, Batang harus kering harus beda dari pohon- kecil ya. Iya, beda dengan pohon jambu yang yang itunya kan lebih basah. Iya. Kambiumnya lebih banyak. Kalau ini karena batang-batang kering ini lumayan sulit disambung. Jadi gini ya teman-teman, ini di pohon kemuning mikro ini luar biasa. Dia kalau punya biji terus jenengan tandur itu yaitu tadi persentase
berdasar pengalamannya Pak Yogi itu nggak semuanya jadi kayak gini nih. Tapi kalau kita cangkok otomatis sama ya Pak. Iya betul. Gitu. Tapi kalau ini yang gede ditandur ora bakal jadi mikro. Iya. Hampir nggak mungkin ya Pak karena selalu gede ya Pak. Hampir tidak mungkin. Kemungkinannya sangat tipis Mas. Sama tipis ya. Iya. Tuh. Ini berdasar pengalaman ya. Apa yang Iya, sudah beliau betul. bertahun-tahun menggeluti ini dulu ratusan, sekarang tinggal berapa biji dulu payu. Payune regane lumayan maning ya Pak. Ya karena ini pohon super lambat ya kalau Regane menyesuaikan iya, ya Pak. harganya menyesuaikan. Sebetulnya karena seimbang dengan masa waktu ininya ya Pak. Betul, Apa betul, namanya? Betul. Bentuknya dan segala Iya, macam ya Pak. Iya. Kita ngerawat udah lama kalau Lah ya segi pohon sedina yang lain sama ya sedina ya nggo bentuk nggo ngapa segala macam sebungkus rokok regane piro ping 30 dina ping tahun-tahun kuwi nembe rokoke urung kopine ya Pak urung gedang goreng ya itu sih ibaratnya nek kowe nggo modal awal diculkur pirang perak aduh ya melas urung bayar PDA me nggo nyiramine kowe ngitung-ngitung kan kalkulator tapi ya kalau Pak Yogo namanya hobi kan orang ana patokannya iya, Pak. betul, Ya, bukan Pak. itulah ukurannya. Iya. Kita sama-sama cinta itu ya, bukan iya. itu. Sing penting serawunge ya Pak. Iya, Rega betul. rega pesedudulan tadi kepenak. Iya. Maksudnya pada bombonge lho Pak. Ane wong hobi. Oh, tuh teman-teman. Nah nanti habis ini saya kasih tahu ya ada penyakit yang luar biasa di kemuning mikro yang ini harus hati-hati juga. Kenapa? Karena fatal kalau kita nggak ngantisipasi nanti menjadi fatal mati. Oke teman-teman kita lanjutkan lagi ya. Ini juga sambung Pak Mas ya teman-teman sekalian. Ini yang original, ini yang udah disambung. Nah ini ada penyakit. Kita lihat dulu yang originalnya ya. Nih tuh penyakit itu. Tuh. Ini nama ilmiah penyakit itu saya nggak tahu. Pak Saya Yoga sendiri juga iya. betul ngertos nggak ya? Enggak tahu. Pokoknya itu penyakit ini ya Pak. yang jelas penyakit. Hama ini. Hama ya. Hama. Tuh ya, tuh hamanya itu. Monggo yang punya ngerti nama ilmiahnya apa monggo. Tapi kalau dari belakang kayak gini, dari depan ada bintik-bintik kuning tuh ya. Ini yang lebih parah ini, Mas. Nah ini kalau yang kena mikronya tuh, tuh ya. Nih itu udah keserang tuh. Pak, ini tingkat merusaknya itu seberapa cepat Pak kalau udah kayak gini Pak? Ini sih sebenarnya Dari pertama cukup kali lambat. Prosesnya sekitar 3-4 bulan baru parah kayak gini. Ini belum sempat diatasi, Mas. Oh, tapi pernah Pak ada pengalaman buruk ketika tanduran jenengan diserang ini Pak? Ya pernah ya. Kayak Sampai gini mati? nih, mati. Mas. Oh. Ini dulu pas belum tahu obat untuk nyemprotnya ini kayak gini mati semua. Oh, nah ini teman-teman. Iya. Obatnya nopo Pak? Ini saya kebetulan sebut merek nggak apa-apa ya Nggak Mas apa-apa, ya. monggo. Ini saya pakai Kurakron Mas. Kurakron Iya, ya. efektif. Itu pestisida atau fungisida? Mungkin fungisida ya Pak? Atau pestisida? pestisida. Oh, pestisida. bukan jamur sini ya? Bukan. Dia hewan ya. Iya, Pestisida ini ya. binatang ini, ya. Oh. Ini binatang. Pestisida. Kalau fungisida dia jamur, tapi ini pestisida. Iya. Oh, tak kasih ulang lagi ya nih contohnya nih. Tuh. Monggo yang tahu penyakitnya namanya apa di komen saja tuh. Tuh. Kalau ada yang tahu pernah apa namanya yang ngatasi ini bukan pakai kimia ya monggo untuk wawasan bersama ya. Ini beliau pakai kimia. Ini udah hampir semua Pak. Iya. Kena tuh sampai Iya. atas barang tuh semuanya tuh. Iya. Tuh teman-teman jadi hati-hati ya. Ini lebih ke faktor kelembaban atau apa Pak biasanya? Apal pemicunya? Saya sendiri kurang paham itu, Mas. Ujuk-ujuk ya Pak? Iya. Nah ini tahu-tahu ujuk-ujuk. ya ada serangan kayak gini. Tuh teman-teman tuh. Nah ini kemuning mikro nih beliau nih. Cuma ini sambungan ini yang asli ya. Iya. Yang asli pohon aslinya ini yang sambung. Maneman bro wis gede kok nek ora ndang di pestisida hajar semprot ya Pak. Semprot. Ini semprot nanti sekitar seminggu atau 10 hari semprot ulang. Sampai 3 kali lah insya Allah sudah. Dengan durasi 1 minggu
atau satu minggu atau 10 hari. Oh, disemprot, nanti Iya. seminggu kemudian semprot, Iya, seminggu kemudian betul, semprot. betul. Insya Allah rontok ya. Rontok. Dari atas daun atau atas dan bawah daun Pak disemprot Pak? Ini semua atas, bawah, dan semua dalam itu semprot semua. Oh, terus media nggak boleh diganti Pak? Enggak, kalau Nggak ini boleh ya. iya, yang penting masih kondisi ujung-ujungnya masih kelihatan numbuh terus sehat berarti. Daunnya mengkilat itu sebenarnya masih sehat ini pohonnya. Iya iya. Cuman karena gangguan hama ini. Ini mungkin kalau saya bilang baru 60% loh Pak. Ya, 60%-an ya. Iya. Masih ada 40 yang sehat. Iya. Tapi kalau diabaikan 2-3 bulan ke depan repot lagi nih Pak. Iya. Juga menular ke yang lain, Mas. Oh, bukan tanaman ini Dok. Ya enggak, maksudnya ke kemuning Yang sehat? Iya, ke jenis-jenis kemuning ini. Yang sehat nanti itu yang di samping-samping. Makanya ini Kena saya semua ya? sisihkan ke sini. Biar ada enggak nyampurin yang lain. Oh, oke lah teman-teman. Jadi itu ilmunya luar biasa Pak Yoko di pengalamannya berintim ria dengan apa namanya satu orang lagi Kemuning. kemuning mikro. Tuh. Oh, ini penyakitnya ya. Ini luar biasa. Saya sangat menyenangi detail Pak. Jadi nek detail itu bikin kita apa ya? Kayak di dunia mana gitu loh. Detail pohon, detail ornamen yang gini-gini itu. Ya. Saya kan sehari-hari kan melihat pohon tropis, Mas. Iya iya. Ini saya memang banyak produksi Di tropis ya. iya, ini ya. iya pohon-pohon tropis. Jadi melihat anatomi tubuhnya itu kan dari akar, batang, cabang itu. Saya melihat yang ada di pohon-pohon tropis itu, Mas. Detail ya. Iya, betul. Itu bagian dalamnya itu kan. Ini kebetulan belum dipangkas ini, Mas. Masih. Oke sahabat bonsai, alhamdulillah ya. Saya berapa menit di tempatnya Pak Yoko itu ya karena beliau itu apa namanya ya, penikmat sejati di bonsai. Salah satunya hatinya itu sangat kagum atau mengagumi nih yang namanya kemuning mikro. Jadi kalau beliau ngobrol kemuning mikro itu jelas nggak ada habisnya. Tuh, tapi karena waktu dan ruang terbatas, jadi mungkin lain waktu kita sambung lagi dengan Pak Yoko nih yang kalau saya bilang mau turun ya Pak. Oke, untuk kawan-kawan semangat dan semangat. Nah, tuh, Selalu beliau aja produksi. sudah memandu nih suruh semangat, apa mending ini yang muda-muda nih ayo bangkit ya Pak. Artinya Iya, betul. tidak mau kemungkinan ini kan apa ya, hobi yang bisa menghasilkan uang ya Pak. Betul, Mas. Kolektor ya Pak. Kalau ada Harting yang, col, iya. harga tertinggi colan. Tidak mengenai kemungkinan gini aja, ngopi aja teman-teman Yoga ngobrol-ngobrol, umpamanya ibaratnya gini, Pak Yoga nyulah seneng ini loh, ini ya main aja nggak apa-apa ya bahkan luwes kewas pokoknya lah. Iya, saya paling seneng seduluran. Lah gitu aja di sini. Oh, syukur cocok ya, wong jenengane rembugan dulu. Arah kewas bae lah, jadi serius-serius ya Pak. Iya, betul. Ini enak nih kalau anu nih. Teduh enak suasana nih. Jadi sekali lagi saya matur nuwun Pak. Pak ada salah luputnya saya mengapura lho Pak. Tahu-tahu kesini keradakan malah ngeribukin jenengan ngobrol-ngobrol. Nah ini udah laku teman-teman. Yang lain monggo lah. Matur nuwun Pak Yoga, saya mohon pamit. Lain waktu kita sambung lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.